Sebagian orang percaya jin adalah makhluk yang nyata namun tak kasat mata. Di mana-mana mulai dari desa hingga kota, bahkan di pondok pesantren juga ada. Mulanya bisa membuat orang menjadi gila atau bahkan menghilangkan nyawa. Berikut ini akan admin ceritakan kejadian paling horor dan menyeramkan di pondok pesantren. Awal mula cerita ini santer terdengar di pertengahan tahun 2020. Konon kisah hantu santriwati, sebut saja Herlina yang melakukan balas dendam ini adalah kisah nyata, yang terjadi di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Herlina adalah seorang santriwati yang cantik dan ramah, namun ia merasa kurang diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya. Dalam versi lain diceritakan, Herlina merupakan salah satu santriwati yang disayangi oleh Bu Kiai walau sebenarnya anak ini suka berbuat salah dan usil. Pada suatu hari, Herlina kedapatan mencuri sebuah batu akik milik pimpinan pondok pesantren oleh salah satu pengasuh pesantren. Karena perbuatannya yang melanggar aturan, Herlina pun diancam oleh pengasuh itu untuk dilaporkan ke pemilik pesantren. Karena perbuatannya yang melanggar aturan, Herlina pun diancam oleh pengasuh itu untuk dilaporkan ke pemilik pesantren. Mendengar ancaman itu, Herlina akhirnya ketakutan dan memilih kabur dari pesantrennya. Namun sayang, saat di jalan Herlina justru mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Kematiannya pun tak diketahui sama sekali oleh pihak pesantren. Tak terima anaknya sudah meninggal dunia. Orang tua Herlina pun akhirnya mendatangi seorang dukun di daerahnya untuk membalas dendam pada pihak pesantren. Akhirnya, dukun tersebut mengirimkan sosok yang mirip dengan Herlina ke pesantren itu sesuai dengan permintaan kedua orang tua Herlina. Si dukun berpesan agar setiap malam Jumat Kliwon, hantu Herlina harus diberi minum darah agar sosok jin menyerupai Herlina itu tetap bisa hidup. Singkat cerita, hantu Herlina kembali ke pondok pesantren. Namun pihak pondok yang tak mengetahui Herlina meninggal pun menerimanya kembali. Syaratnya, ia harus meminta maaf dan menjalani sebuah hukuman. Di kamar pesantren Herlina terasa tak seperti biasanya. Teman-temannya Herlina pun merasa adanya kejanggalan. Gadis itu terlihat pucat dan hanya diam terpaku saja. Bahkan tas Herlina juga berbau busuk. Karena rasa penasaran, teman-temannya pun akhirnya membuka tas tersebut dan ditemukan banyak darah di dalamnya. Pada suatu malam, Herlina meminta pengurus pesantren untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Tapi setelah 2 jam, Herlina tak keluar dari kamar mandi. Pengurus pesantren dan beberapa temannya pun terpaksa mendobrak pintu kamar mandi itu. Ketika pintu terbuka, terlihat sosok hantu wanita berpakaian merah bertaring dan tertawa. Orang-orang yang mendobrak pintu tersebut pun akhirnya berlari ketakutan dan melaporkannya ke Pak Kiai. Pak Kiai kemudian menangkap hantu itu ke dalam botol dan membuangnya sejauh mungkin. Kejadian itu membuat pihak pesantren tahu bahwa nyatanya Herlina telah meninggal dunia. Pak Kiai dan pengurus pesantren pun mendatangi rumah Herlina untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Konon kisah ini adalah nyata dan hantu Herlina ini telah memakan korban pengurus pondok pesantren. Tapi kisahnya tidak diceritakan. Cerita hantu Herlina ini sempat viral di kalangan pondok pesantren, terutama di kalangan santriwati. Menurut kabar, ada pondok pesantren yang setiap malam Jumat dilarang memakai pakaian berwarna merah. Ada juga cerita yang beredar bahwa hantu Herlina menghisap darah haid yang ada di pembalut wanita. Konon setelah itu hantu Herlina menjadi gentayangan. Hal ini membuat seisi pondok pesantren, terutama para santri, menjadi takut dan Herlina ini menjadi simbol cerita seram di pondok pesantren tersebut. Terima kasih sudah menonton. Admin mohon maaf jika ada kesamaan nama dan tempat dalam cerita tersebut, dan mohon kritik dan saran jika ada versi cerita yang berbeda. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe.